Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di momen yang luar biasa ini, ya, di momen saat ini kita mengadakan mabit Quran, ya, meskipun dalam keadaan online, akan tetapi ini merupakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala dan harus kita syukuri. Bagaimanapun keadaannya itu, kita harus bersyukur. Takdir yang diberikan oleh Allah ini merupakan ketetapan yang terbaik buat kita semuanya. Dan jangan kita merasa malas, jangan kita merasa bosan dengan keadaan ini, karena ini sejatinya adalah keadaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan momen yang spesial ini bisa memberikan banyak manfaat buat kita semuanya. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa juga kita ucapkan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita bersalawat kepada Nabi kita, kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang pailit, ya, orang-orang yang medit gitu ya. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, ketika kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, kemudian kita tidak mengucapkan salawat kepadanya, maka orang tersebut merupakan orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit, ya. Oke. Anak-anaknya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di momen yang spesial ini kita digabungkan dalam acara Daurah Mabit Quran secara online gitu ya. Namun begitu, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman, mujahadah teman-teman untuk senantiasa bersama Al-Quran. Karena orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran merupakan orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Ingat, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, ini poin plus buat kita. Ya, di satu sisi, insya Allah sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah video. Yang video ini Ustadz ambil cuplikan dari seseorang yang waktu itu hadir di negeri Syam, ya, perbatasan Suriah, ya. Kemudian beliau mengunjungi camp-camp untuk melihat keadaan saudara-saudara seiman kita di sana. Akan tetapi lebih terfokus bagaimana beliau keadaan ke sana, masih ada seseorang anak kecil bahkan, ya, yang datang kepada beliau, ya, yang datang kepada beliau. Kemudian dia meminta sesuatu, ya, anggapan seorang yang berkunjung ke sana ini, dia minta makanan, minta pakaian, atau minta apalah itu, karena keadaannya waktu itu sedang berada di camp, ya, karena negaranya dibombardir oleh Israel. Waliyahzubillah, ya. Nah, dia meminta, apa yang diminta? Ternyata meminta sebuah mushaf untuk ia bisa meneruskan perjuangannya menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan, ya, keadaan saudara-saudara kita yang lagi tertekan, yang lagi merasa serba kekurangan, tapi yang ia minta ialah ia ingin bisa melanjutkan perjuangan menghafal Al-Quran. Sedangkan kita bagaimana? Kita diberikan peluangan waktu, kita diberikan kebebasan waktu untuk bisa beserta-merta dengan keinginan kita, kapanpun kita bisa menghafal. Akankah kita masih bermalas-malasan? Baik, langsung saja kita lihat cuplikan video berikut ini. Mudah-mudahan ini menjadikan giroh semangat kita lebih kuat, giroh semangat kita untuk menghafal Al-Quran lebih bertambah. Selamat menyaksikan dan mohon diresapi serta diambil ibrah dan manfaat. ولا تلتفت ها هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء. Hari itu kami dengan teman-teman, kami biasa ke kamp pengungsian. Ke kamp pengungsian untuk melakukan apa? Pengobatan kepada anak-anak di sana atau penghuni di sana. Waktu itu kami mendapat jadwal di perbatasan Turki, masih masuk Suriah.
Namanya camp itu ada camp pengungsian Ummahatul Mukminin, di mana yang tinggal di situ semuanya adalah janda syuhada. Semua suaminya itu syahid di medan jihad. Mereka tinggal di camp-camp pengungsian, keadaan lapar, mereka kesehatannya udah kacau semuanya. Kami datang ke situ. Kalau kami datang, itu kita punya tim dokter masuk kan di camp pengungsian, saya tidak masuk. Saya berada di luar. Saya berada di luar. Dan kebiasaan saya kalau ke sana, saya bawa tas ransel paling besar itu yang ukuran 15 kilo. Saya datang ke sana, saya penuhi itu semua dengan biskuit atau dengan kue. Karena anak-anak camp kan banyak sekali. Untuk sekedar menghibur mereka. Ketika datang saya kumpulkan, ayo anak-anak, ayo hal atfal, ta'alu huna. Ayo kumpul sini sama paman. Paman ingin mendengar satu-satu dari kalian yang bisa menghafal Al-Quran, saya berikan biskuit ini. Yang bisa menghafal hadis satu, saya berikan biskuit ini. Mereka mulai hafalan surat ini, hafalan surat itu. Mereka saya berikan. Sebenarnya sih apa sih arti biskuit satu paling 2000 di sini? Hanya bisa menyeka air mata mereka itu sesaat. Tapi paling tidak saya bisa melihat mereka tersenyum. Ayo yang bisa hafalan Quran ke sini. Mereka hafalan Quran, mereka hafalan hadis. Hari itu anak-anak kan sudah selesai, kita mau pulang. Saya kemas-kemas di mobil itu. Ketika saya kemas-kemas, datang 3 anak kecil perempuan 3 anak kecil ini, usia kelas 3 SD. Dia datang menghadap saya itu dalam keadaan menunduk-nunduk mukanya. Ahlus Syam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perempuannya Masya Allah menjaga diri. Kalau ketemu lelaki itu langsung dia mengambil jalan lain. Kalau tidak sengaja itu terlihat kita berpapasan itu melempar muka di sana. Masya Allah, orang Syam di situ. Muruahnya luar biasa. Si anak kecil ini kan datang kepada saya. Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dek, saya katakan, Dik, ada apa? Mereka diam, malu itu diam. Mereka saling sikut-sikutan. Udah kamu saja, kamu yang ngomong. Kamu saja yang ngomong. Kamu, ada apa ini? Ada yang bisa paman bantu? Ini anak-anak yatim tadi kan? Tadi belum dapat biskuit kan, masih ada sisa. Nih, kalau ada yang belum dapat biskuit nih, paman masih ada nih, saya kasih nih. Oh tidak paman, kami sudah dapat biskuit tadi, sudah ambil. Terus kalian mau apa? Paman, mereka diam. Mau apa? Saya kira kan namanya anak yatim, rumah tidak ada, rumahnya sudah hancur ini. Paling yang minta ini minta itulah. Saya tanya, minta apa nak? Ngomong sudah, nanti paman bantu kalau bisa. Paman Abu Zubair. Ya, Paman Abu Zubair bawa mushaf Quran tidak? Saya kan kaget. Mushaf Quran untuk apa kan dalam hati saya? Untuk apa saya katakan? Mushaf Quran untuk apa? Untuk kalian untuk diapakan mushaf Quran? Masya Allah, dengarkan baik-baik wahai ummahat, wahai para bapak. Mereka anak-anak yatim ini mengatakan, Paman Abu Zubair, demi Allah kami itu ingin sekali menghafal Quran, tapi di kamp pengungsian tidak ada Al-Quran di sana. Bisakah paman berikan Al-Quran untuk kami? Waktu itu saya sudah tergoncang hati saya, air mata sudah deras menetes, sudah hancur hati saya waktu itu. Betul-betul sudah. Seorang anak yang rumahnya hancur, ayahnya meninggal dalam keadaan susah, mengatakan di hadapan saya, paman punya mushaf Quran tidak? Kami ingin menghafal Quran tapi tidak ada di kamp pengungsian. Saya katakan waktu saya menangis, saya katakan, demi Allah, tunggu sebentar. Paman hari ini tidak bawa, tapi insya Allah kalau kesini paman bawakan untuk kalian. Saya pulang itu menangis, bukan menangisi mereka, demi Allah saya menangisi diri saya. Dan waktu itu saya menangisi apa yang saya tinggalkan di Indonesia. Anak-anak yang dilalaikan dilalaikan dari Al-Quran. Menangisi saya Indonesia dalam keadaan aman. Saya pulang sudah kalut pikiran saya. Saya balik sana lagi, saya bawa lagi itu biskuit 1 ransel. Saya bagikan qadarullah wa masya'a fa'ala. Saya lupa. Saya bagikan biskuit. Mereka datang lagi anak 3. Saya sudah rasa, aduh Masya Allah anak lupa. Paman Qurannya mana? Langsung gitu kan. Afan, paman lupa Qurannya, nggak bawa. Waduh, mereka menangis tuh di hadapan saya. Paman itu kan kemarin sudah janji bawakan mushaf, kenapa sekarang tidak dibawa? Paman lupa. Insya Allah besok paman bawakan. Akhirnya besok saya, walaupun tidak ada jadwal, saya menyengaja datang ke sana. Saya bawa Quran 1 ransel, bukan untuk 3 anak, tapi 1 ransel. Saya datang ke sana. Wah, Masya Allah, Paman Abu Zubair datang. Saya bawakan. Ya, kalau kemarin minta mushaf siapa? Mereka berbondong-bondong. Saya berikan mushaf. Masya Allah, wajahnya mereka bergembira. Dan tahu siapa yang paling bergembira? Saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala.
Di sana anak itu menghafal Quran itu dalam taruhan nyawa Bapak Ibu. Demi Allah dalam taruhan nyawa. Gak percaya? Di samping markas kami, di samping klinik kami, di sebuah desa, sore-sore anak-anak kecil ini kan menghafal Quran di masjid seperti ini, menghafal Quran. Didatangkan itu helikopter, dijatuhi bom Birmil, meledak di samping masjid, hancur kaca itu. Anak-anak terpental, terkena kaca, mereka berdarah-darah waktu menghafal Quran. Alhamdulillah waktu itu tidak ada yang meninggal, cuma karena kena sampingnya. Tetapi bulan Sya'ban kemarin di Dar'a, puluhan anak menghafal Quran, sedang mereka menghafal Quran dalam halaqah. Rezim laknat ini, mereka meluncurkan rudal jelajah dalam jarak sekian kilo, tanpa ada muqaddimah, tidak ada suara, dihancurkan masjid itu. 23 anak langsung syahid waktu menghafal Quran. Saya katakan, di sana itu anak-anak kita menghafal Quran itu betul-betul dalam tumpahan darah. Mereka itu menebus semuanya itu, satu ayat itu satu nyawa, saya katakan di sana. Ya teman-teman, bagaimana? Sudah disaksikan videonya tadi? Itulah video yang sebenarnya sangat menyayat hati, sangat menyentuh hati bagi kita yang memang memiliki hati yang penuh dengan keibaan atau penuh dengan ukhuwah kesaudaraan kita. Ya, mudah-mudahan kita tidak kalah dengan sahabat-sahabat kita, dengan saudara-saudara kita yang berada di perbatasan sana, ya, dengan motivasi yang gigih, berusaha mengupayakan yang terbaik untuk senantiasa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, dan kita bisa mengambil bagian, menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi seorang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain, dan tentunya kita bisa mengamalkan isi kandungan dari ayat-ayat tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Nastaghfirullah Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.